Halo, selamat pagi. Halo. Sekarang tanggal 6 Januari Dua ribu dua puluh satu 2021. Selamat tahun baru. baru Ini sudah hari kesekian belas kami menjalani ini bersama. Masih mau dari terjadi bulan dari Desember tanggal tanggal 23 3. Yes. kita tahu bahwa waktu rapid test rapid test antigen yang terakhir, bahwa saya negatif, anak saya yang paling kecil negatif, kemudian neni kita Mbak Diah itu juga negatif. Tapi sayangnya Tuhan beri berkah yang lain buat Lupi. Kebetulan dia diberi berkah oleh Tuhan, jatah untuk bisa merasakan corona dengan positif. Tapi saat pertama kali saya tahu bahwa saya datang ke Jakarta ingin menjemput untuk kita rencana Natal ya, Bu. Kita mau Natalan, mau sowan Bapak Ibu yang di Semarang, kemudian bisa menikmati tahun baru. Saat itu yang menjadi saya sedikit agak shock atau sedikit emosi adalah gue datang jauh-jauh jemput, lu nya positif, ya kamu positif, dan ini bukan masalah sakit atau corona gitu, ini corona gitu, yang orang-orang juga amat sangat terbrainstorming dengan berita-berita yang amat sangat mengerikan. Sedikit banyak saya juga walaupun beberapa bagian nggak semuanya saya ikuti atau saya percaya, tetapi ada yang mempengaruhi mental dan psikis saya. Waduh, istri saya corona dan saya satu kamar tinggal sama dia, nggak mungkin nggak, saya pasti juga terpapar. Yang pertama saya lakukan adalah keputusan untuk melakukan kebijaksanaan dalam keluarga saya adalah saya memindahkan anak saya yang paling kecil, untuk kemudian juga menjadwal Mbak yang biasa merawat kita juga untuk lebih bagaimana protokol kesehatan kita versi kita sendiri kita sampaikan ke Mbak Dia, dan kemudian Ina harus mengungsi. Yang tertinggal di apartemen ini hanya saya dan Lupi yang terpapar positif dan saya yang belum negatif. Tapi saya memutuskan untuk saya harus menemani Lupi karena saya tidak bisa membayangkan ketika harus ribut, kemudian komplain pada pemerintah, cari tempat untuk rumah sakit atau cari tempat untuk isolasi, kemudian teriak-teriak, kemudian posting sana sini, yang kemudian justru sebetulnya pasti akan membuat semakin blunder. Yang bisa membuat saya sedikit tenang adalah ketika saya dengan Lupi hanya berdua, dan kemudian saya bilang bahwa saya akan menemani kamu. He's a good man. He's my biggest support system. Benar, karena ternyata itu yang menjadikan lebih mudah bagi penderita ketika tahu bahwa dia tidak sendirian dan bahwa dia disayangi. Karena kan memang penyakit ini menyerang mental sekali gitu. Saat hari kedua pun saya langsung merasakan efeknya ya, dan alam tubuh saya mengatakan Morning, Miss Palupi. parah nih. Aku mulai ikut-ikutan sesek, ikut-ikutan demam. Lupi pun hari kedua ketiga juga cuma menggigil. Yang bisa saya lakukan hanya memeluk dan kita cari solusi yang baik. Dengan tidak saling menyalahkan, dengan kemudian menikmati ya, yang orang bilang adalah musibah, tapi saya yakin ini adalah berkah. Jadi saya tidak pernah berpikiran bahwa yang baik-baik itu adalah selalu berkah, yang buruk-buruk bukan dari Tuhan. Bukan, kita anak Tuhan. Saya mengimani sekali bahwa segala sesuatu tidak lepas dari rencana Tuhan. Semua ini adalah rencana yang baik. Jadi yang kita lakukan kemudian adalah tetap tenang sambil menikmati proses dari perjalanan kita menjadi seorang yang suspek corona ya. Catetin hari ke hari. Hari ke hari. Kemudian berusaha untuk
sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan pada siapa-siapa karena sebetulnya adalah pasti menjadi aib atau menjadi saya. Tapi saya berpikir tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya ingin tahu, saya ingin meyakinkan pada yang lain, saya ingin meyakinkan pada teman-teman yang belum terpapar atau sudah terpapar bahwa kita pasti akan punya sanksi sosial ketika banyak yang tahu bahwa kita pernah terpapar atau kita pasca menjadi suspek corona. Itu akan ada beban sosial yang pasti akan kita hadapi dan pasti itu test case dari beberapa teman yang saya ceritakan. Wah, waduh, kamu ketemu siapa saja? Kamu ngapain? Kamu ketemu? Justru, oh, saya baru tahu. Oh, respon orang adalah seperti itu. Kemudian saya mencoba klarifikasi dari beberapa teman yang saya ketemu, sehat. Kemudian saya menyarankan untuk rapid. Saya juga bercerita tanpa mengurangi rasa hormat. Saya juga memohon maaf karena saya tidak bermaksud untuk menulari atau bagaimana. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah ya, mereka ini Aman. negatif semua. Mereka rapid antigen dan tetap melakukan aktivitas. Karena beberapa teman yang sempat ketemu dengan saya, 2 sahabat saya di Jakarta ini pulang ke Jogja. Yang harus kita lakukan sebenarnya simpel aja, nggak usah pak, nggak terlalu complicated ya, Wo ya. Kita banyak makan minum vitamin, antibiotik yang kita minum cuma amoxicillin dan paracetamol, itu pun ketika suhu tubuh kita panas. Untuk catatan, Lupi sudah habis 1 botol Activate dan itu tidak nggak ngefek untuk dia menjadi ngantuk. Biasanya efeknya adalah Activate itu ngantuk dan kemudian batuknya semakin kemudian berkurang. Enggak, dia sempat batuknya tetap ada. Efeknya juga nggak begitu signifikan ya. Yang membuat signifikan untuk kemudian kita menjadi sehat itu adalah vitamin. Hati kita tetap bahagia dan tetap bersyukur, bisa berbagi seperti ini, itu menjadi kebahagiaan yang amat sangat memberi penghiburan yang lebih ya. Memberitahu orang lain yang tidak tahu menjadi tahu, itu adalah amat sangat kebahagiaan tersendiri buat saya, khususnya dengan istri saya, bahwa merubah paradigma yang salah. Dan kemudian saya baru menyadari orang lebih suka ditakut-takuti, ditekan, diberi informasi yang salah. Mereka malah justru lebih keep. Tapi ketika saya bercerita dengan saudara saya sendiri pun, selfie, kirim foto, masa iya sih kue loro lah. Yang merasakan malam kita kadang-kadang sesak, kita diare, batuk, pilek. Bahkan kemarin Lupi sempat keluar lendir banyak ya. Minum sampai tersedak. Minum dia itu kemarin minum ketika ngobrol dengan ibu, minum air nggak bisa masuk. Bisa imagine, bisa pikir ya, bisa bayangin bahwa air ditelan nggak masuk. Ternyata di kerongkongan ini dia banyak lendir. Itu sedikit banyak membuat saya panik kemarin saya panik, dan ya dengan berbagai macam cara akhirnya lendir itu bisa keluar dan bentuk gumpalan ya, itu dibuang di sink, itu di toilet, lancar lagi, dan kemudian minum. Balik lagi kita tekan lagi dengan vitamin, dengan obat-obat yang biasa kita pakai. Nah, saya tidak menyarankan menyebutkan obat-obat, mungkin by person tanya, nanti akan saya jawab karena saya tidak mau menyebut nama obat atau bagaimana nanti kesannya iklan menjadi salah persepsi orang. Karena corona itu simptomnya bisa beda-beda di tiap orang, jadi sesuai kebutuhan juga sih gitu. Tapi diikutin aja yang lagi diserang sebelah mana, terus ditanggapi aja sudah gitu. Yang bagian serang situ diobatin, tapi sudah diterima aja dengan senang. Berdamai itu maksudnya bukan berarti apa, tetapi takut atau berdamai atau kemudian kompromi. Enggak, kita lawan. Kita selalu melawan, tapi dengan cara yang lebih santun mungkin ya, anggapannya adalah dengan santai, dengan rileks lah, pikiran kita nggak terlalu
Dan kemudian kita mencoba untuk bisa saling memberi penghiburan supaya kelenjar endorfin kita ini bisa tubuh kita menghasilkan endorfin yang sebanyak-banyaknya dengan makan, kemudian style film, atau kita jalan-jalan di dalam mobil tanpa harus mana-mana, keluar, kita menghibur diri kita sendiri, atau kita banyak-banyak ini menghubungi saudara-saudara yang sudah tahu dan kemudian kita ngobrol, bahkan ngobrolan jauh dari obrolan tentang corona kita ya. Jadi sedikit banyak saya punya kesimpulan yang ini amat sangat pengalaman yang amat sangat mungkin saya bisa bagikan. Penyakit ini jahat. Jahatnya adalah ketika saya flu, saya mengalami penyakit macam-macam, pernah hepatitis, pernah jantung agak kesedek sampai pernah diketok-ketok sama teman, juga pernah ginjal kemarin keluar batu ginjal juga pernah. Artinya tatam lah kalau penyakit. Saya suka penyakit mungkin nggak tahu, tapi untuk corona beda. Saya flu, pusing, demam, saya marah, tetap flu, pusing, demam. Tapi di corona enggak. Saya ceria seperti ini, ngobrol seperti ini. Ketika ada pengaruh eksternal untuk kemudian saya marah atau saya emosi, pasti drop ya Bu. Ini amat sangat penyakitnya berpengaruh. cerdik, jadi yang diserang memang mental, jadi penyakitnya cerdik sekali. Nggak tahu. Jadi kalau sedikit sekali ngerasa emosi atau stres, misalnya kan saya mulai harus masuk kerja tanggal 4 gitu, kan rasa bersalah ya, kok mesti kerja lagi tapi aku nggak bisa ngantor gitu, langsung batuk. Yang tadinya batuk nggak ada, mulai batuk, dan sedang saya tangani sekarang. Jadi nanti Mas Kabul juga pas lagi tahu ada sesuatu yang merasakan hati, jengkel, langsung sesek lagi. Jadinya memang nyerangnya ke mental banget. Dan ini jadi pembelajaran buat saya. Yang menyatakan bahwa saya pun tidak dalam kondisi corona yang apapun namanya panik, marah, emosi itu Jelek benar banget. apa kata firman Tuhan. Jelek banget. Jelek. Amat sangat jelek, amat sangat buruk. Jadi pelajaran yang saya bisa petik bahwa mungkin ketika saya tidak corona pun juga harus ya, saya bisa tahu, saya bisa merasakan sekali efek dari manifestasi dari pikiran yang negatif, pikiran yang afirmasi, pikiran yang tidak baik itu amat sangat merugikan. So saya ingin berpesan kasih ke teman-teman, mungkin ini juga bukan satu hal yang ini kan untuk supaya teman-teman juga tidak menjadi suatu hal yang takut karena mereka belum terpapar loh. Ada lagi yang ngomong, udah pernah kemarin ada yang bilang bahwa kalau gua terpapar itu salah gua, kurang bersih dan bla bla bla. Stop pikiran seperti itu deh. Pokoknya saya nggak bisa bilang semua bakal kita menerima corona sebagai guru hidup. Ya. Ternyata bukan hanya yang sekarang kebetulan yang kena impact adalah badan, tapi sebenarnya kan secara filosofis kan memang begitu itu ya. Ketika kita membenci sesuatu yang tidak nyaman, itu yang terbakar pertama kali badan kita. Gitu. Yang badan kita pertama kali sakit. Jadi itu ya dia guru hidup yang bagus aja sih. Guru hidup yang bagus. Kami berdua berterima kasih sudah ngalamin ini semua. Secara saintifik menguntungkan karena kami menjadi punya antibody yang alami gitu, dan itu baik, berarti memang masih banyak tugas. Terus jangan memberi stigma buruk kepada orang-orang yang terkena juga, jangan dihindari, kasihan. Kalau kami berdua kebetulan kami termasuk orang yang dablek gitu. Tapi dan karena we have each other, jadi kami itu yang sangat menguatkan. Tapi banyak juga orang yang terkena corona yang tidak punya teman, itu yang kasihan. Itu yang kasihan. Kita nggak perlu menjauhi atau kemudian menjadi stigma bahwa intinya saya bilang ngomong nggak nantang ya, tapi nggak usah takut deh. Jangan ditantang. Nggak menakutkan seperti apa orang-orang jahat bikin berita yang amat sangat. Walaupun efeknya mungkin ada yang impactnya tuh amat sangat signifikan. Tapi untuk teman-teman yang lain
ada teman-teman. impact itu kan ada latar belakangnya juga. Ya, komorbid ya apa. Nah, Nggak jadi serta-merta. jangan rasa kemudian takut terlalu overreacted dengan untuk mentreatment si corona itu, menghadapi si corona ini dengan suatu hal yang overreacted ya. Kemudian wah harus begini harus gitu. Nggak usah berlebih. Kita cukup jaga kesehatan kita, disiplin untuk ya protokol kesehatan, kemudian ya sewajarnya kalau di rumah udah aman ya nggak usah pakai masker terus menerus atau terlalu lebay dengan yang, karena sooner or later kalau memang kalian diberi berkat Tuhan mengidap corona ya terima aja, jangan menyalahkan. Tapi ketika yang tidak ya barangkali teman-teman sekalian sudah kuat dan tidak perlu untuk bisa merasakan corona. Jadi bersyukur, tetap bersyukur dan selalu bersyukur apapun yang kita hadapi. Karena ketika kita seperti juga pengalaman saya yang ngomong bahwa ketika panik dan sebagainya itu imbasnya banyak sekali. Jadi mari teman kita tetap semangat, saling mengingatkan dan kemudian saling menguatkan. Tetap disiplin untuk jaga kesehatan, kemudian minum vitamin yang baik, makan yang enak, nah gitu, atau kemudian lebih baik banyak ketawa dan bagaimana berpikir positif untuk bisa menghasilkan kelenjar endorfin sebanyak-banyaknya, karena itu amat sangat membantu. Dan jangan lupa ya selalu berterima kasih pada Tuhan. Oke. Salam sejahtera buat semua. Good luck semua. Dan Be berkati. happy. Bye.